Qalansuwatun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita senantiasa banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan yang prima, diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan penjelasan dari ayat dari surah An-Nur, yaitu pada ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah kepada orang-orang mukmin. Di sini lil mukminin, orang mukmin laki-laki. Tetapi maksudnya di sini laki-laki dan perempuan. Seperti kalau mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi khitabnya umum, seruannya umum. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Hendaknya mereka menundukkan pandangan. Tidak memejamkan mata maksudnya, menundukkan. Kata-kata min ada litab'id. Menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Di sini berawal dari menundukkan pandangan sebelum menjaga kemaluan, kehormatan. Sebab orang yang tidak mampu menjaga pandangannya sulit untuk selamat, untuk tidak bisa menjaga kemaluannya. Jadi urutan ayat ini, kata per kata di dalam ayat itu sangat mendalam. Kalau di dalam istilah orang Arab itu mengatakan nazaratun, pandangan, fabtisamun, lalu disusul dengan senyum, wasalamun, lalu saling mengucapkan halo, salam, wakalamun, lalu kemudian dilanjutkan dengan ngobrol, famau'idun, lalu kemudian saling berjanji, waliqa'un, untuk saling bertemu. Itulah. Nah, di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kutiba 'ala ibni Adama hazzuhu minaz zina." Telah ditetapkan kepada manusia itu bagian dari berbuat zina. Adraka dzalika la muhalata. Semuanya pasti terlibat.
Apa yang dimaksud? Wa zinal ainaini an-nazar. Zinanya mata apa? Melihat. Wa zinal lisani an-nutqu. Zinanya lidah berbicara. Wa zinal uzunaini al-istima'. Zinanya telinga adalah mendengarkan. Wa zinal yadaini al-batshu. Zinanya tangan meraba, memegang. Wa zinar rijlaini al-khuta. Zinanya kaki melangkah. Wan nafsu tamanna wa tashtahi. Sedangkan nafsunya berangan-angan, membayangkan. Semuanya dibayangkan sampai membara di dalam hatinya apa yang ingin dilakukan. Wal farju yasduquhu aw yakdzibuhu aw yusaddiquhu aw yukadzibuhu. Wal farj itu artinya kemaluannya. Kemaluannya itulah yang akan membuktikan apakah berbuat zina benar atau tidak. Hadis sahih ya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa melihat itu adalah zina. Maksudnya dikatakan zina di sini bukan zina yang kemudian mendapatkan had atau rajam, tetapi Nabi menamakan zina berarti itu dosa, sekalipun tidak pada tingkat dosa besar. Tapi kalau sudah sering mendengar, sering melihat, ya sedikit demi sedikit akhirnya menjadi apa? Bukit. Dianggap sebagai dosa kecil, tetapi karena sudah sering menonton, melihat, mendengarkan, maka lama-kelamaan menjadi dosa besar. Maka didahulukan apa? Itu. Kullil mu'minina yaghuddu min absar. Ghaddul basari. Wa yahfazu furujahum. Agar juga menjaga apa? Menjaga kemaluannya. Nabi mengatakan man yadmanu li, barang siapa yang menjamin dirinya untukku untuk menjaga ma baina lihyaihi, anggota badannya yang ada di antara dua tulang rahangnya, maksudnya adalah lidahnya. Wa ma baina rijlaini wa ma baina rijlaihi, atau kemaluannya yang ada di antara dua pangkal kakinya. Admanu lahul jannah, saya akan menjamin baginya surga. Berarti yang menyebabkan orang banyak masuk neraka itu adalah lidahnya dan kemaluannya. Maka ini ayat ini adalah sangat luar biasa. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Yang demikian itu menjaga pandangan, menjaga kemaluan, itu akan lebih bersih di dalam hati. Orang kalau sudah melihat pasti apa? Itu tadi. Wan nafsu tamanna wa tashtahi. Enggak cukup sekedar mendengar, melihat, tapi setelah itu membayang-bayangkan. Hatinya menjadi kotor, hatinya menjadi rusak. Maka dzalika azka lahum. Yang demikian itu artinya dengan menjaga pandangan dan kemaluan itu akan membuat dirinya, jiwanya, hatinya bersih. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat berikutnya, wa kullil mu'minati. Kan sudah mengatakan tadi kullil mu'minina untuk laki-laki dan perempuan. Iya. Sedangkan kullil mu'minat takkid. Lebih ditekankan. Karena di situ sumbernya. Kullil mu'minat.
yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahum. Juga menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya. Seorang sahabat namanya siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, buta. Ketika masuk di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengingatkan Aisyah radhiyallahu anha. Ini ada laki-laki masuk. Kan dia buta. Iya, dia tidak melihat kamu, tapi kamu melihat dia. Sama saja. Urusannya sama. Kalau laki-laki dilarang, perempuan juga dilarang. Hanya saja perempuan lebih ditekankan. Yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Nah, ini mulai ini. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan janganlah dia menampakkan tempat perhiasan. Zina itu artinya perhiasan. Yang dimaksud di situ adalah tempatnya. Sebab kalau disebutkan satu persatu panjang. Janganlah dia menampakkan telinganya. Janganlah dia, karena di situ ada anting-anting. Ya, perhiasan. Jangan dia menampakkan lehernya, karena di situ apa? Ada kalung. Jangan menampakkan tangannya, karena di situ ada apa? Gelang. Jangan menampakkan cincinnya, karena apa? Menampakkan tangannya, karena di situ ada cincinnya. Tapi mengatakan zina, tempatnya melekat itu apa? Perhiasan. Singkat, maka disebutkan di antara mukjizat Al-Quran itu adalah al-ijaz, singkat tetapi maknanya luas. Wala yubdina zinatahunna. Dalam hal zina di sini perhiasan ada dua macam. Ada perhiasan yang sifatnya khalqiyah, ada yang perhiasan sifatnya muktasabah. Kalau khalqiyah itu adalah ya badannya. Wanita itu ya perhiasan ya badannya. Ada yang mengatakan perhiasan itu ya yang melekat di badannya itu. Seperti anting-anting, atau gelang, atau kalung. Biasa juga ada yang di hidung. Ya, apa namanya kalau yang di hidung. Bahkan ada yang di lidah. Ya, itu nggak tahu apakah itu adalah perhiasan. Tapi intinya bahwa ketika mengatakan zina itu ada yang khalqiyah, ada yang muktasabah. Kalau muktasabah dari luar, kalau khalqiyah ya sejak lahir sudah ada. Di sini kemudian ada dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwa seorang wanita itu tidak boleh menampakkan apa yang ada dalam pada tubuhnya kecuali perhiasan yang melekat pada wajah dan telapak tangan. Kalau wajah nggak bisa nampak kelihatan apa? Anting-anting atau kalung. Jadi kalau demikian apa yang mungkin itu yang tadi ada biasanya perhiasan yang melekat di hidung. Kalau pada tangan apa? Cincin. Itu berdasarkan pendapat pengikut pengikut Abu Hanifah Al-Hanafiyah, juga Al-Malikiyah. Itu didasarkan dengan dalil. Dalilnya apa? Dalilnya itu dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Asma'a binta Abi Bakr dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
wa 'alaiha thiyabun riqaq fa'arada anha. Jadi Aisyah itu putri daripada Abu Bakar. Jadi Asma itu putri dari Abu Bakar, Aisyah juga. Jadi keduanya putri dari Abu Bakar radhiyallahu an, hanya saja lain ibu. Lain ibu. Jadi suatu ketika Asma masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pakaiannya tipis. Pakaiannya tipis. Maka Nabi memalingkan wajahnya. Ya. Sekalipun ini adalah apa? Kalau bisa dikatakan mahram tapi muakkad. Ya, artinya karena selama seseorang menikah dengan seorang wanita, maka saudara perempuannya itu adalah apa? Mahram, tapi ada batasnya, waktunya. Kalau dia meninggal atau dia dicerai, maka yang saudara perempuannya menjadi apa? Ajnabiyah. Artinya bukan lagi mahram, karena dia boleh halal untuk menikahinya. Maka ini Asma masuk, ketika masuk pakaiannya tipis. Wa 'alaiha thiyabun riqaq fa'arada anha. Lalu Nabi apa? Memalingkan pandangannya dari Asma. Faqala laha. Lalu Nabi menasihati, mengatakan kepadanya, "Ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid." Wahai Asma, kalau seorang wanita itu sudah balik, sudah haid, itu kan baliknya wanita itu adalah haid. Idza balagatil mahid lam yasluh an yura minha illa hadza wa hadza. Tidak boleh nampak darinya kecuali ini dan ini. Wa asyara ila wajhihi wa kaffihi. Ini berdasarkan hadis ini, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Tapi hadis ini dinilai lemah. Ya. Itulah sebabnya pendapat Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad, Syafi'iyah wal Hanabilah punya mazhab sendiri. Dikaitkan dengan zina tadi. Ya, wala yubadina zinatahunna, janganlah dia menampakkan perhiasannya. Yang dimaksud dengan perhiasan di sini adalah tubuhnya sendiri. Wanita dikatakan ya wanita pada umumnya ya manis, cantik ya. Tetapi orang meyakini bahwa itu cantik kalau sudah melihat wajahnya. Ya. Ada orang panjang rambutnya, nampak kelihatan dari belakang, wah ini cantik ini. Begitu dia menoleh, menampakkan wajahnya kepadanya, ternyata kumisnya panjang. Apakah dia ke saat itu akan mengatakan, wah cantik sekali laki-laki ini? Kan tidak. Ya. Maka di sini dia mengatakan yang dimaksud dengan zina di sini adalah tubuhnya sendiri. Ya, dan yang menunjukkan kecantikan wanita itu adalah wajahnya. Maka apa perkecualiannya? Illa ma zahara minha. Kecuali yang boleh nampak. Kalau yang pertama yang boleh nampak kan wajah dengan telapak tangan. Kalau yang kedua menganggap zina itu adalah tubuhnya, berarti yang boleh nampak apa? Nah, yang boleh nampak itu adalah pakaiannya. Kalau orang di Indonesia ini dengan pakaian wanita seperti yang kita lihat, pakai kerudung, pakai jilbab, itu adalah dianggap pakaian dalam. Ada pakaian yang akan menutup dari atas sampai ke bawah. Itulah ayat lanjutan ayat berikut. Jadi yang boleh nampak itu adalah pakaian yang itu. Kalau kemudian suatu ketika tertiup angin sehingga kelihatan jenis bajunya yang bagian dalam. Bukan bagian dalam maksudnya yang menempel sekali di ini, tapi maksudnya itu pakaian yang seperti dipakai oleh orang-orang Indonesia umumnya, wanita Indonesia. Itu ada pakaian lagi bagian luar. Nah itu. Karena sambungan ayat ini wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin.
Jadi jenis yang menutup aurat wanita itu di dalam Al-Quran ada 3 nama. Khumur itu ada khimar. Khimar itu di dalam bahasa Arab itu artinya pakaian yang menutup mulai dari kepala sampai seluruh tubuh. Lihat kamusnya. Yang kedua itu biasa disamakan dinamakan hijab. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Hijab itu artinya sesuatu yang menutup. Nah, itu juga termasuk pakaian yang menutup aurat wanita. Biasa juga dinamakan jilbab, seperti di Indonesia biasa dikatakan jilbab. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Jilbab. Jadi 3 nama ini ya nama saja, maksudnya sama. Fungsinya sama, adalah menutup aurat wanita. Sebab kapan dikatakan wanita itu tidak menutup auratnya? Ya. Maka pakaian itu harus sesuai dengan syar'i. Pertama, pakaian wanita itu tidak boleh menampakkan warna kulit. Ya, seperti tadi kalau tipis berarti nampak kelihatan warna kulit. Dia putih atau merah atau hitam atau sawo mateng atau tidak menampakkan itu tetapi menampakkan bentuk badannya. Itu juga termasuk tidak berpakaian. Kelihatan bentuk lekuk-lekuknya. Biasa beberapa di antara wanita, sekalipun itu wanita muslimah di Indonesia itu atau di tempat lain, itu menampakkan pakaiannya yang ketat. Nah, itu pakaian ketat seperti ini adalah tidak dianggap sebagai menutup aurat. Ya. Tidak menggunakan hijab syar'i namanya. Ada juga mungkin sudah tidak nampak warna kulitnya, tidak menampakkan bentuk tubuhnya, tetapi mungkin dia menggunakan seperti mengikuti mode zaman sekarang, ya sudah pakai jilbab, tetapi masih diperlihatkan nampak kelihatan lehernya. Jadi menggunakan model-model modern. Nah ini kalau dianggap bisa menimbulkan fitnah, maka tidak dianggap itu sebagai orang yang menutup aurat. Dan ini perlu diketahui dan ini bahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam satu hadis, sinfani min ummati lam arahuma. 2 golongan dari umatku saya belum lihat. Maksudnya belum dilihat, belum didapatkan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ini kaitannya dengan tadi wanita, nisaun, wanita-wanita, kasiyatun berpakaian, ariyat, tetapi dinilai itu tidak berpakaian, dinilai telanjang. Itu tadi, pakaiannya tipis, pakaiannya ketat. Nisaun kasiyatun ariyat, ma'ilat mumilat. Kalau berjalan, jalannya dibuat sedemikian rupa, orang memandangnya akhirnya semakin ma'ilat, tertarik kepadanya. Apalagi zaman sekarang itu dibuat sedemikian rupa, itu sandalnya atau sepatunya dibuat tumitnya tinggi sehingga kalau berjalan ya kelihatan ma'ilat. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Ini menunjukkan kalau mereka tidak pakai penutup kepala. Jadi dianggap oleh Nabi itu rambutnya seperti punuknya unta. Ya, masuk salon, ya. Kalau ada munasabah masuk salon sedemikian rupa dibentuk rambutnya. Nabi mengistilahkan itu seperti punuknya unta itu.
Apa kata Nabi? Oh, wanita yang seperti tadi itu tidak menutup auratnya, la yadkhulnal jannat. Mereka tidak akan masuk surga. Wahai kaum wanita, ini bukan, jangan terpengaruh dengan propaganda apa? Barat. Kebebasan wanita itu. Yang inti itu adalah tidak masuk surga itu. Ya, hidup ini singkat. Yang abadi itu adalah apa? Akhirat. Nanti kalau di akhirat masuk surga, ya surganya abadi. Kalau masuk neraka bisa abadi, bisa tidak. Ya. Jadi la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Bahkan bau harumnya surga pun tidak bisa didapatkan. Wa inna rihaha latujadu fi masirati kadza wa kadza. Di dalam riwayat bahkan bau harumnya surga itu sudah tercium pada jarak 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan nggak bisa mendapatkan bau harumnya surga. Jauh sekali berarti dari surga. Hati-hati dengan masalah pakaian. Hati-hati dalam masalah pakaian. Maka ikuti perintah Allah. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyu, memanjangkan khimarnya untuk menutupi badannya itu. Baru setelah itu siapa saja boleh wanita itu menampakkan perhiasannya di hadapan laki-laki lain. Karena di dalam hal ini masalah aurat itu ada antara laki-laki dengan laki-laki. Artinya laki-laki melihat laki-laki yang lain itu batasnya mulai dari as-surrah pusar sampai lutut. Ya, sampai lutut. Kalau main bola ya jangan kemudian celananya itu di atas lutut. Kalau di atas lutut berarti memperlihatkan auratnya namanya. Ya, kalau orang main bola hanya pakai celana sampai lutut, umpamanya menutup pusarnya, nggak pakai baju, nggak masalah. Tapi dalam hal ini aurat laki-laki di depan laki-laki, aurat perempuan di hadapan perempuan sama dengan laki-laki. Ya, ada yang mengatakan bahwa seperti nanti. Artinya hanya al-atraf. Artinya laki dengan perempuan yang boleh dilihat itu adalah atrafnya, leher ke atas, pergelangan siku-siku ke ujung, kaki juga demikian, lutut ke bawah. Itu atraf namanya, ujung-ujung. Kemudian bagaimana aurat wanita itu di hadapan laki-laki? Ada dua macam. Kalau di depan suaminya atau di depan mahramnya, laki-laki yang mahramnya. Maksudnya mahram di situ artinya yang tidak boleh dinikahi. Bukan muhrim. Kalau muhrim itu adalah orang yang sedang mengerjakan ihram, itu namanya muhrim. Jadi mahram, ya, yang tidak boleh dinikahi. Kalau seperti ini, wanita di hadapan suaminya nggak ada batas. Kalau di hadapan mahramnya, itu tadi al-atraf boleh, ya. Leher ke atas, siku-siku ke ujung, ya. Kemudian juga bawah, ya. Itu kalau di depan mahramnya. Inilah yang akan dijelaskan di bawah. Wala yubdina zinatahunna illa libuulatihinna. Janganlah dia menampakkan perhiasannya. Jadi kembali lagi perhiasan seperti yang tadi itu. Ya, kedua pendapat. Tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali kepada suaminya. Kalau suami itu tidak ada batas. Ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan apa? Qad aflahal mu'minun.
walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim. Ya. Itu ada dalilnya. Terus setelah itu apa? Wala yubdina zinatahunna illa li buulatihinna, kepada suaminya. Au abaihinna, mulai dari abaihinna, bapaknya. Au abai buulatihinna, mertuanya. Au abnaihinna, anak-anak laki-lakinya. Au abnai buulatihinna, siapa namanya? Anak tirinya, anak daripada bapaknya, anak daripada suaminya. Au ikhwanihinna, kepada saudara laki-lakinya. Au bani ikhwanihinna, keponakan, anak dari saudara laki-lakinya. Au bani akhwatihinna, keponakan, anak daripada saudara perempuannya. Au nisaihinna, atau terhadap wanita. Maksudnya wanita di sini wanita muslimah. Karena tadi kullil mu'minat. Maka kemudian domirnya kepada nisaihin. Enggak boleh wanita muslimah itu menampakkan auratnya di hadapan wanita kafirah. Wanita Yahudiyah, Nasraniyah, atau apa saja agamanya. Enggak boleh nampakkan. Karena dikhawatirkan wanita kafirah ini kemudian bercerita kepada laki-laki yang sejenisnya dari orang-orang kafir. Oh, itu wanita muslim begini. Itu dikhawatirkan. Kalau orang mukmin, kalau orang beriman tentu dia akan menjaga, karena banyak aturan-aturan di dalam Islam. Orang tidak boleh menceritakan aib orang lain. Au nisaihinna au ma malakat aimanuhunna, hamba-hamba sahayanya laki-laki. Au ma malakat aimahun au tabi'ina ghairi ulir irbati minar rijal, pelayan, pembantu dari laki-laki tetapi tidak ada rasanya ke perempuan, tidak ada kecondongan untuk kepada perempuan. Pernah ketemu? Ada, biasa ada laki-laki tapi enggak begitu tertarik sama perempuan. Nah, kalau dia menjadi pembantunya tidak apa-apa seperti tadi. Menampakkan perhiasannya di hadapannya, karena dia sendiri tidak condong, tidak tertarik kepada perempuan. Dan ini berarti ada karena Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Awit tiflil ladzina lam yazharu ala auratin nisa, terhadap anak-anak yang belum memahami, bukan sekedar belum balik. Kalau di dalam ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat. Ya, itu minta izin kalau mau masuk rumahnya, masuk kamarnya bapaknya, ibunya. 3 kali, 3 waktu, ya. Tapi kalau dia sudah balik, wa iza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'zinu kama sta'dzanal ladzina minkum fi kulli awqat, setiap waktu. Tapi anak yang belum balik itu kemungkinan juga dia sudah paham, apalagi zaman sekarang. Orang zaman dahulu itu sampai usia menikah itu masih diajari. Ini diajari kalau mau menikah begini, diajari. Karena belum tahu apa-apa. Kalau sekarang sejak bayi itu sudah menonton televisi. Jadi sejak bayi dia sudah paham ini lagi perempuan melakukan begini dan begini. Jadi mereka tepat paham. Dan lain sebagainya. Jadi kondisi seperti begini zaman sekarang ini fitnahnya luar biasa. Nah, di sini disebutkan awit tiflil ladzina lam yazharu ala auratin nisa, berarti masih sangat kecil. Belum paham ini laki, ini perempuan, apa fungsinya ini dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu boleh masuk ke kamarnya atau rumah seorang wanita dalam keadaan tidak menutup auratnya. Berikutnya dijelaskan wal yadribna wala yadribna bi arjulihin, ya.
Wala yadribna bi arjulihinna. Karena wanita itu juga ada punya perhiasan diletakkan di mana? Di kaki. Kalau bahasa Arabnya khal-khal namanya. Kalau zaman dahulu kalau disimpan di bawah kaki itu terdengar ada bunyi-bunyinya. Kring-kring-kring. Nah. Jadi zaman sekarang masih ada orang. Mungkin kalau yang bagian atas sudah penuh perhiasan, akhirnya di sampai kaki juga kena perhiasan. Nah, itu ada bunyinya. Kalau berjalan terdengar. Ya. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Berarti kaki itu adalah dihitung apa? Zina. Jadi wanita itu harus menutup kakinya. Tidak ada ulama mengatakan bahwa kecuali kaki. Yang ada dalam hadis itu kecuali wajah dan telapak tangan. Itu pun hadisnya dianggap di antara para ulama dianggap itu ulama hadis dianggap lemah. Tetapi dalam hal kaki sepakat kaki itu adalah aurat. Maka seorang wanita kalau keluar rumah harus menutup kakinya. Kalau bukan pakaiannya sampai ke bawah, dia harus pakai kaos kaki. Karena itu dianggap apa? Zina dalam hal ini. Yang kedua, bahwa sebatas seorang wanita kalau berjalan dilarang untuk menghentakkan kakinya supaya tidak terdengar itu zinahnya, sehingga orang membayangkan, ya orang membayangkan, ya ini perempuan, ya nggak mungkin laki-laki pakai khol-khol. Nah, bayangkan, berarti bahwa kalau dahulu ada ayatnya kullil mu'minina yaghuddu, ya itu yang fungsinya apa? Menundukkan pandangan. Di sini menekankan dalam hal mendengarkan. Sebatas mendengarkan khol-khol saja itu dilarang. Termasuk sesuatu yang dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau mendengarkan suaranya? Maka kemudian ulama mengatakan bahwa sampai suaranya wanita itu pun termasuk aurat. Itu berdasarkan tadi ini. Sekedar mendengarkan kering-keringnya saja, orang membayangkan bahwa itu apa? Itu wanita. Mungkin membayangkan banyak hal. Karena seorang laki-laki kalau menghayal itu bukan hanya berhenti dari yang satu. Akhirnya dibayangkan semua. Itu baru apa? Nah kalau bersuara, orang sekarang kan mulai banyak begitu. Ya awalnya nggak kenal, terus kenal melalui HP. Dari HP kemudian ingin menyampaikan tertulis. Dari tertulis ingin seperti tadi, ya ingin bicara. Ketika mendengarkan suaranya indah sekali. Siapa ini? Akhirnya apa? Terbayangkan banyak hal. Maka ingat akhir dari ayat ini. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'min. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Segera bertaubat. Semua ini adalah dosa. Kamu di dunia ini hanya sebentar, hanya sesaat. Sedikit pun kesalahan yang kamu lakukan, itu bisa berarti apa? Bisa berarti siksaan yang abadi. Sedikit pun kebaikan yang kamu lakukan itu berarti bisa nikmat yang selamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ada orang seimbang seperti yang kita pernah sampaikan. Seseorang berbuat zina padahal sebelumnya dia beribadah kepada Allah selama 60 tahun. Gak pernah melakukan dosa apapun. Lalu kemudian dia pergi ke kota, tiba-tiba dia terayu dengan seorang wanita. Lalu berbuat zina sekali saja. Maka amalnya yang 60 tahun terhapus. Nah, tetapi karena ada satu roti di tangannya, dia bersedekah. Jadi ketika di akhirat, dia tidak punya harapan lagi bisa masuk surga. Habis. 60 tahun sudah habis. Lalu kemudian Allah bertanya kepada malaikat, masih ada amalnya? Masih. Apa itu? Sedekahnya berupa roti.
Jadi tadi sudah rata itu antara kebaikan dan keburukan. Dosanya, dosa zinanya. Tetapi hanya karena bersedekah dengan sepotong roti menyebabkan dia masuk surga. Jadi jangan pernah berbosan berbuat baik sekecil apapun. Ucapan yang baik, perbuatan yang baik. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan meremehkan perbuatan baik itu, sekalipun kamu hanya sekedar senyum kepada saudaramu. Itu adalah sedekah. Ini jangan diremehkan. Ketemu dengan sedekah senyum, ya, ketemu dengan senyum, itu sedekah. Gak bisa bersedekah dengan harta, ya bisa bersedekah dengan yang lain. Termasuk tadi kalau ketemu senyum, paling tidak ketika kita senyum memasukkan rasa sejuk di hati saudara kita. Oh, dia dalam keadaan baik. Alhamdulillah, saya disenangi sama saudara saya. Tapi kalau berbuat buruk juga jangan begitu. Jangan beranggap meremehkan ini cuma segi begini saja. Paling dosanya kecil, Gak ada kebaikannya, hanya dosa kecil itu. Makanya masuk surga, nggak masuk surga, masuk neraka. Itu tadi ayat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu fil jannati. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu finnar. Saya kira ini maksud daripada dua ayat tadi, mudah-mudahan sudah terwakili, karena kalau mau dijelaskan secara panjang lebar butuh waktu yang panjang. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.